Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang yaitu menghitung manual neural network atau NN menggunakan Excel. Menggunakan Excel ya, jadi dia menghitung secara manual. Ini ada file Excelnya nanti di sini. Ini saya screenshotan dari video YouTube yang dibagikan sama dosen pengampu. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian yang pertama. Jadi di sini ada arsitektur, yaitu gambar yang menunjukkan arsitektur sederhana dari sebuah neuron pada artificial neural network atau ANN atau jaringan saraf tiruan. Struktur ini biasanya digunakan pada proses dasar machine learning. Oke, di sini jadi menjelaskan tentang yang ini. Oke, yang sini yang X1 dan X2 ini merupakan sebuah inputan atau data masukan. Contohnya bisa berupa nilai angka, fitur data, sensor dan lain-lainnya. Oke. Sedangkan yang W1 garis ini sama W2 ini adalah merupakan bobot atau weights dari masing-masing input. Bobot berfungsi untuk menentukan seberapa besar pengaruh input terhadap hasil akhir. Nah, dari sini ada si F, merupakan fungsi aktivasi atau proses perhitungan neuron. Di bagian ini semua input dan bobot dihitung menggunakan rumus tertentu. Di sini ada hasilnya, itu Y pred atau prediksi, merupakan output atau prediksi yang dihasilkan oleh neuron setelah proses perhitungan selesai. Oke, sini ada cara kerja dari arsitekturnya, itu input X1 dikalikan dengan bobot W1. Jadi si X1 ini dikalikan dengan W1 ini, terus input X2 dikalikan dengan bobot W2. Jadi X2 dikali dengan W2. Hasil keduanya dijumlahkan. Nah, nanti hasil dari perhitungan ini kali X1 kali W1, X2 kali W2 dijumlahkan, terus nilai tersebut diproses oleh fungsi aktivasi F yang menghasilkan output berupa Y prediksi. Oke. Rumus sederhananya itu ya seperti ini. Y prediksi sama dengan F X1 dikali W1 tambah X2 kali W2 min prediksi sama dengan F X min 1 atau times W1 terus tambah gitu. Nah, ini rumus untuk sederhananya, yang ini bisa dilihat di bawah ini. Oke, rumus sederhananya itu Y pred sama dengan F X1 dikali X2 plus X2 dikali W2. Kalau masih ada lagi tambahan misal X3 dan W3 bisa ditambah lagi dengan X3. Pokoknya sampai dengan Xn plus ditambah Xn plus Wn lah gitu. Jadi kesimpulannya itu, arsitektur pada gambar merupakan bentuk paling dasar dari jaringan saraf tiruan, yaitu single neuron atau perceptron. Sistem ini digunakan untuk melakukan prediksi atau klasifikasi berdasarkan input yang diberikan. Semakin baik bobot yang dipelajari, maka hasil prediksi akan semakin akurat. Oke, lanjut juga. Ini ada tabel yang menunjukkan sebuah dataset sederhana yang digunakan untuk proses pelatihan pada machine learning, khususnya pada perceptron atau jaringan saraf tiruan sederhana. Fungsi masing-masing kolomnya, ini ada X1, X2, terus ada label. Jadi fungsi masing-masing kolomnya itu X1 dan X2 nya itu merupakan fitur, seperti penjelasan sebelumnya, itu merupakan fitur atau input data yang akan diproses oleh model. Contohnya X1 itu adalah 0,8, terus X2 nya 0,5. Jadi lihat untuk kolom yang baris yang pertama ya. Terus nilai ini nanti akan dimasukkan ke neuron yang akan dihitung menggunakan bobot, itu label. Terus ada ini tabel label ini merupakan target atau output yang diharapkan. Label itu 1 data termasuk kelas positif, terus label 0 data termasuk kelas negatif. Model akan belajar mengenali pola agar bisa menentukan apakah data baru masuk ke kelas 0 atau 1. Oke, ini Oke. Ini cara kerja data pada perceptron misalnya. Oke, ini kita ambil contoh di bagian yang gambar pertama ya, baris pertama ya. Oke, di baris pertama ini yang X1 0,5, X2 X1 0,8, X2 0,5 dan labelnya 1. Ini 1 ini dihasilkan dari bagian yang X1 dan X2 ini ya. Ini kita bisa masukkan di sini, bisa dilihat. Ini saya perbesarkan untuk gambarnya.
teman bisa melihat. Oke. Jadi di sini ada x1 y x2, nilainya x1 itu 0,8, terus x2-nya itu 0,5. Itu menggunakan rumus yang ada pada sebelumnya tadi, yang slide sebelumnya, yang ini, y Fred atau prediksi sama dengan f kurang kali x1 dikali w1 ditambah x2 dikali w2, seperti itu. Oke. Sekarang ini ada diketahui misal W1 dan W2 nya diketahui 0,6, terus W2 nya 0,4, dan B nya itu B nya itu B nya itu sama dengan 0,1. Oke. Jadi rumusnya itu F x1 dikali W1 ditambah x2 kali W2 ditambah dengan B. Oke. Ini ada keterangannya, x1 dan x2 itu input dan W2 dan W1 dan W2 nya itu bobot. Kalau di bagian gambar ini bisa lihat ini W1 ini bobotnya, ini x1 x2 nya. Terus itu ada F fungsi aktivasinya, oke. Dan W itu bias, oke. Y Fred-nya itu hasil dari prediksi. Oke. Sekarang kita tinggal implementasi atau masukkan nilai dari si x1 dan x2 dan B tadi yang sudah diketahui di sini ya. Ini tinggal masukkan 0,8 dikali 0,6. Ini x1, W1 nya 0,6, bisa lihat sini 0,6. Terus ditambah dengan x2 nya itu ada 0,5 sini, kita masukkan dikali dengan 0,4 W2 nya, terus ditambah 0,1 yaitu nilai dari B. Terus lakukan perhitungan sehingga menghasilkan si F itu sama dengan 0,78. Oke. Setelah itu, jika fungsi aktivasi menggunakan aturan, jika hasil dari F-nya itu lebih besar atau sama dengan 0,5, maka outputnya 1. Terus kalau hasilnya itu merupakan kurang dari 0,5, maka outputnya itu 0. Nah, dapat disimpulkan kan tadi F-nya itu aktivasinya itu 0,78. Tentu di sini adalah 0,78 lebih besar atau sama dengan 0,5 kan, maka outputnya di sini 1. Makanya di sini labelnya adalah 1. Dari situ mendapat hasil dari 1 ini. Oke. Mungkin itu penjelasan untuk tugas yang ini, bukan tugas untuk yang bagian sini. Selanjutnya untuk yang ke bagian sini, ini ada perseptron. Jadi penjelasan pada gambar perseptron ini, gambar tersebut menunjukkan struktur dasar perseptron yaitu model paling sederhana seperti gambar sebelumnya yang ini. Terus alur kerjanya itu input dimasukkan, terus inputnya dikalikan dengan bobot, semua hasil dijumlahkan, ditambahkan dengan bias, terus diproses oleh fungsi aktivasi menghasilkan output. Oke, jadi di bagian sini tuh yang perseptron ini sama dengan gambar sebelumnya. Nah, di sini masuk ke bagian tabel ini. Bisa dilihat sini ada tabel training, testing, terus training data. Oke. Nah, di sini ada penjelasannya. Untuk tabel training digunakan untuk sebagai data pembelajaran untuk perseptronnya. Terus fungsi tabelnya itu digunakan untuk melatih model, mencari pola data, memperbaiki bobot perseptronnya. Terus di sana ada tabel testing. Ini tabel testing ya, yang ini ya. Oke, jadi tabel testing itu digunakan sebagai ini. Terus fungsi tabel testing itu digunakan untuk pengujian model, terus validasi hasil training, mengecek akurasi dari si prediksinya. Terus di sini ada tabel trend data ya yang bagian bawah ini. Oke, tabel trend data adalah tabel proses perhitungan perseptron saat training berlangsung. Fungsi tabel trend itu tabel trend berfungsi untuk menampilkan proses perhitungan percepatan secara detail, terus menghitungkan prediksi, menghitung error, memperbarui bobot, melihat proses pembelajaran setiap iterasinya. Oke, di sini ada seperti contoh yang ini, contoh yang tadi. Dan ini kita masuk ke bagian perhitungan mencari si mencari si error ini W1 baru dan bobot baru, bobot yang pertama baru, terus bobot yang kedua baru, terus error bobot pertama baru, terus error yang bobot error yang kedua baru. Oke, sini ada rumusnya. Ini saya perbesar agar teman-teman bisa lihat. Sini ada errornya kan? Error W1, perhitungan dari error W1 dan error W2. Oke.
Rumusnya itu di sini ada lambda W sama dengan learning rate dikali dengan error x1. Oke. Contoh data pertamanya itu diketahui learning rate-nya itu 0,4, terus errornya itu 1, x1 nya itu 0,8, x2 nya itu 0,5. Nah, untuk sekarang kita masukkan untuk perhitungan error W1. Jadi di sini W1 sama dengan 0,04, masukkan dari si learning rate-nya 0,04 dikali dengan errornya tadi 1, terus masukkan dengan x1. Kalau di sini cari W1 maka di bagian sini dengan gunakan x1. Kalau di sini cari dengan W2 maka di sini diganti dengan x2 ya. Begitu juga seterusnya. Oke. Sini karena cari error dari W1 maka di sini dengan x1 ya. X1 tadi 0,8. Oke. Jadi error W1-nya itu ini dikali 0,04 dikali 1 dikali dengan 0,8, hasilnya itu 0,032. Jadi error W pertamanya itu yang baru itu error W pertama yaitu 0,032. Terus perhitungan error W kedua. Nah, tadi kan sudah bilang kalau di sini W2 maka di sini X2 kan digantinya. Oke. Jadi di sini masukkan lagi learning rate-nya terus 0,04 dikali dengan 1 tetap 1 karena dikali dengan error tetap sama nilainya. Yang berubah itu yang bagian x2-nya. Tadi kan menggunakan x1 sekarang x2. Sekarang itu 0,05 ya, 0,5 ya. Jadi hasilnya itu sama dengan 0,02. Jadi error W2-nya itu 0,02. Sekarang masuk ke bagian hitung dari si bobot baru dari W1 dan W1 dengan W2 ya, yang baru. Dengan rumusnya itu kan bobot awalnya itu W1 sama dengan 0,3. Terus error bobotnya itu error W1 nya itu 0,032. Jadi W1 yang baru sama dengan 0,3 dikali 0,032 maka sama dengan 0,332. Ini merupakan W1 yang baru, bobot pertama yang baru. Jadi terus bobot yang kedua, bobot awal yang W2 ini 0,4 kan, 0,4, error bobotnya 0,2. Jadi W2 nya itu sama dengan, tinggal dijumlahkan saja, yaitu bobot awal sama error bobot 0,4 ditambah 0,2 maka hasilnya itu 0,42. Ini merupakan W2 dari yang baru. Oke, bisa dilihat ini saya ada kesalahan di sini. Ini bukan 0,3. Di sini 0,6 ya W1 nya bobot awalnya. Ini saya ada kesalahan tulis ini tadi. 0,6, jadi di sini 0,6 ditambah 0,032 maka hasilnya itu 0,092. Oke, 0,392. 0,39 bukan 0,6, berarti 0,632. Itu harusnya, karena di sini saya ada salah tulis ya. Oke. Jadi kesimpulannya dari yang ini dan refleksi akhirnya itu, melalui simulasi di Excel kita telah membuktikan bahwa dasar dari teknologi AI yang paling canggih sekalipun tetaplah logika yang digunakan matematika dan transparan. Membeda perseptron melalui baris dan kolom spreadsheet membantu kita menghilangkan rasa takut terhadap kompleksitas teknologi. Jika neural network sederhana bisa kita bongkar dan pahami mekanismenya hanya dengan bantuan Excel, sejauh mana kita bisa memahami teknologi masa depan yang lebih kompleks tanpa rasa takut. Oke. Mungkin nanti ketika di kelas presentasi nanti teman-teman bisa mengajukan pertanyaan. Mohon maaf jika di video ini juga masih banyak sekali kekurangan dan kesalahan, dan juga dari isi dari PPT-nya juga banyak kesalahan. Saya mohon maaf karena di sini saya juga masih belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.